Selamat datang di ruang buku dan wawasan, tempat kamu menemukan makna dari kata. Hari ini kita akan menyelami buku berjudul How to Win Friends and Influence People, karya Dale Carnegie, penerbit Simon and Schuster, 1981. Video ini bukan pengganti buku, melainkan jendela untuk melihat makna yang terkandung di dalamnya. Jika kamu merasa terinspirasi, saya sangat menyarankan untuk membaca langsung karya aslinya. Membangun relasi bukan soal manipulasi, tapi soal menjadi manusia yang hadir penuh. Buku ini mengingatkan cara terbaik untuk memengaruhi orang lain adalah dengan memperbaiki cara kita hadir di hadapan mereka. Pernahkah kamu mencoba mengkritik seseorang dan justru malah membuat hubungan kalian memburuk? Dalam dunia yang penuh ego, siapa sangka cara terbaik untuk memengaruhi orang lain bukan dengan menunjukkan kesalahan mereka, tapi dengan mengangkat nilai mereka. Hari ini kita akan menyelami pemikiran Dale Carnegie dalam buku legendarisnya, Bagaimana Membuat Kawan dan Mempengaruhi Orang. Ini bukan sekadar buku, ini adalah panduan abadi tentang bagaimana menjadi pribadi yang berpengaruh tanpa perlu menjadi orang yang paling keras suaranya. 1. Kritik tak efektif, pujian menggerakkan. Kritik jarang mendorong orang untuk memperbaiki diri. Sebaliknya, kritik seringkali menimbulkan penolakan dan kebencian. Orang cenderung merasionalisasi tindakan mereka, bahkan ketika tindakan mereka jelas salah, sehingga kritik menjadi kontraproduktif. Ketika dikritik, individu fokus pada pembelaan diri yang mengarah pada keluhan alih-alih perubahan yang konstruktif. Alternatif dari kritik adalah pujian. Pujian mengangkat, menginspirasi, dan memotivasi individu untuk melanjutkan atau memperbaiki perilaku mereka. Charles Schwab, seorang raja baja yang sukses, menganggap keberhasilan bisnisnya karena berfokus pada dorongan kepada orang lain melalui kata-kata yang baik dan penghargaan daripada menunjukkan kekurangan mereka. Membuat orang merasa dihargai menumbuhkan niat baik dan peningkatan kinerja. Memuji seseorang membutuhkan pengamatan dan kebaikan yang tulus. Metode ini membangun hubungan yang positif dan membangun kepercayaan. Kehangatan dorongan dan pengakuan mendorong orang untuk berkinerja lebih baik, didorong oleh keinginan untuk mempertahankan persetujuan yang telah mereka terima. 2. Buat orang lain merasa berharga. Setiap orang senang merasa penting dan dihargai. Daripada mencoba membuat orang lain menyukai Anda dengan menunjukkan kepribadian atau minat Anda, fokuslah pada minat mereka. Orang-orang secara alami tertarik pada orang yang menunjukkan minat pada mereka. Cara yang bagus untuk menunjukkan minat adalah dengan mengingat dan menggunakan nama orang dalam percakapan dan mengajukan pertanyaan yang bijaksana tentang kehidupan atau minat mereka. Ketika Anda benar-benar menghargai orang lain, mereka merasakannya dan menanggapinya dengan positif. Hubungan yang dihasilkan seringkali lebih kuat dan didasarkan pada kekaguman bersama. Kisah seorang inspektur lanskap menunjukkan hal ini dengan sempurna. Dengan menunjukkan antusiasme yang tulus terhadap minat klien terhadap pengembangbiakan anjing, inspektur tersebut tidak hanya menjalin hubungan yang hangat, tetapi juga mendapatkan hadiah nyata yang tak terduga, seekor anak anjing ras yang menyoroti kekuatan menghargai orang lain. 3. Dengarkan lebih banyak, bicara lebih sedikit. Percakapan bukan hanya tentang berbicara, tetapi juga tentang mendengarkan. Orang-orang senang berbicara tentang diri mereka sendiri, prestasi mereka, dan kekhawatiran mereka. Anda akan secara otomatis menjadi orang yang disukai jika Anda berhenti memonopoli percakapan dan lebih memperhatikan orang lain. Dorong orang lain untuk berbicara dengan mengajukan pertanyaan terbuka dan menunjukkan minat yang tulus pada tanggapan mereka. Tolak gangguan dan dengarkan secara aktif.
Ketika orang merasa didengarkan, mereka merasa dihargai dan cenderung mengaitkan Anda dengan perasaan hangat dan positif. Abraham Lincoln menunjukkan hal ini selama Perang Saudara. Ia sering membutuhkan nasihat, tetapi lebih banyak mencari orang yang mau mendengarkannya berbicara tentang berbagai masalah. Didengarkan secara aktif membantunya mengklarifikasi ide-idenya dan mendapatkan kepercayaan diri dalam pilihannya. 4. Bila harus berbeda pendapat, lakukan dengan lembut. Memenangkan argumen tidak berarti menghancurkan ide orang lain. Ini tentang membangun pemahaman dan kerjasama. Ketidaksetujuan yang kuat membuat orang bersikap defensif dan bias terhadap perspektif Anda. Sebaliknya, terlibatlah dengan kebaikan dan rasa ingin tahu. Awali dengan mengakui kemungkinan bahwa Anda bisa saja salah, yang melucuti perlawanan dan mengundang kolaborasi. Demikian pula, jika Anda melakukan kesalahan, akui dengan lapang dada. Orang lain akan cenderung tidak menyerang posisi Anda jika Anda terbuka dan rendah hati sejak awal. Pendekatan yang lembut terhadap ketidaksetujuan seringkali berdampak lebih besar. Hindari frasa seperti "Anda salah" yang menyebabkan bentrokan. Sebaliknya, pimpin percakapan dengan pertanyaan atau pernyataan netral yang mendorong penemuan bersama daripada pertentangan. Contoh, Sokrates menggunakan teknik pertanyaan yang lembut yang mendorong persetujuan tanpa perlawanan. Mengatasi keluhan pekerja yang kesal dengan menyetujui sebagian keluhan mereka dapat meredakan ketegangan. Mengatakan, "Saya mungkin salah paham. Bisakah kita meninjau kembali fakta-fakta bersama, menghindari pemicu konflik?" 5. Mulailah dengan kesamaan. Meyakinkan orang lain dimulai dengan membuat mereka memiliki pola pikir yang setuju. Soroti ide dan perspektif yang Anda miliki bersama sebelum dengan hati-hati menyinggung area yang tidak disetujui. Orang-orang secara alami lebih reseptif ketika mereka merasa berada di tim yang sama dengan Anda. Filsuf Yunani kuno Sokrates menguasai metode ini dengan memunculkan respons "ya" kecil di awal diskusi yang mengarah ke kesepakatan yang lebih rumit di kemudian hari. Prinsipnya adalah bahwa penegasan kecil membuka jalan menuju konsesi yang lebih besar tanpa perlawanan. Selain itu, orang lebih berinvestasi pada ide yang mereka yakini telah mereka pikirkan. Jika Anda membantu mereka mencapai kesimpulan Anda sendiri, mereka akan dengan bangga membela dan mempromosikan ide-ide tersebut sebagai milik mereka sendiri. Contoh, Sokrates menghasilkan persetujuan dengan membangun premis yang diterima secara luas. Kolonel Edward M. House secara halus memperkenalkan ide-ide dalam percakapan yang memungkinkan orang lain untuk mengadopsinya sebagai milik mereka sendiri. Menanyakan kepada seorang karyawan bagaimana mereka akan memecahkan masalah, memastikan mereka merasa memiliki solusi mereka. 6. Lihat dunia lewat mata mereka. Empati bukan kelemahan, tapi kekuatan sosial. Meyakinkan orang lain dimulai dengan membuat mereka memiliki pola pikir yang setuju. Soroti ide dan perspektif yang Anda miliki bersama sebelum dengan hati-hati menyinggung area yang tidak disetujui. Orang-orang secara alami lebih reseptif ketika mereka merasa berada di tim yang sama dengan Anda. Filsuf Yunani kuno Sokrates menguasai metode ini dengan memunculkan respons "ya" kecil di awal diskusi yang mengarah ke kesepakatan yang lebih rumit di kemudian hari. Prinsipnya adalah bahwa penegasan kecil membuka jalan menuju konsesi yang lebih besar tanpa perlawanan. Selain itu, orang lebih berinvestasi pada ide yang mereka yakini telah mereka pikirkan. Jika Anda membantu mereka mencapai kesimpulan Anda sendiri, mereka akan dengan bangga membela dan mempromosikan ide-ide tersebut sebagai milik mereka sendiri. Contoh Sokrates menghasilkan persetujuan dengan membangun premis yang diterima secara luas. Kolonel Edward M. House secara halus memperkenalkan ide-ide dalam percakapan yang memungkinkan orang lain untuk mengadopsinya sebagai milik mereka sendiri.
Menanyakan kepada seorang karyawan bagaimana mereka akan memecahkan masalah, memastikan mereka merasa memiliki solusi mereka. 7. Tetapkan standar tinggi melalui afirmasi positif. Ketika kita memberitahu seseorang bahwa kita percaya pada kemampuan mereka, kita memberi mereka sesuatu untuk dipenuhi. Orang secara alami cenderung memenuhi harapan yang ditetapkan orang lain untuk mereka. Seorang guru menggunakan strategi ini dengan siswa yang suka mengganggu dengan melabelinya sebagai pemimpin alami. Pembingkaian ulang ini mendorong perilaku yang lebih baik karena siswa tersebut ingin menegakkan identitas barunya yang positif. Prinsip ini bukan hanya tentang sanjungan, ini tentang melihat yang terbaik dalam diri orang lain dan membantu mereka melihatnya juga. Bahkan dorongan yang halus dapat menyebabkan orang lain berjuang untuk menjadi hebat, mengetahui seseorang melihat potensi dalam diri mereka. Contoh, seorang guru mengubah seorang pembuat onar dengan memanggilnya sebagai pemimpin alami. Seorang dokter gigi memuji ketekunan petugas kebersihannya sambil secara halus menunjukkan detail yang terlewat dan pekerjaannya segera membaik. Memuji keterampilan komunikasi rekan kerja yang pemalu dapat menginspirasinya untuk lebih sering berbicara. Pimpin orang lain untuk mencapai kesimpulan bersama melalui pertanyaan. Daripada memberikan saran atau instruksi secara langsung, ajukan pertanyaan yang dipandu untuk membantu orang lain mencapai kesimpulan secara alami. Orang-orang lebih mudah menerima ide ketika mereka merasa telah menemukannya secara mandiri. Dengan mengajukan pertanyaan strategis, Anda tidak hanya memandu percakapan, tetapi juga memberdayakan orang lain untuk melihat dan menginternalisasi perspektif Anda. Ini membangun kerjasama daripada kebencian. Contoh, seorang pemimpin mendorong kolaborasi dengan membingkai masalah sebagai pertanyaan alih-alih mandat. Menurut Anda, bagaimana kita harus menyelesaikan ini? Kolonel House membimbing Presiden Woodrow Wilson untuk mengadopsi proposal baru dengan menyebutkannya secara santai, seolah-olah tidak sengaja. Seorang pelatih bertanya kepada pemain mereka, "Apa yang Anda perhatikan tentang permainan Anda hari ini?" untuk mendorong peningkatan yang didorong sendiri. 9. Gunakan kompetisi sehat. Persaingan yang sehat dapat menjadi motivator yang efektif dalam hubungan atau tempat kerja. Dengan menetapkan tujuan dan mengakui pencapaian di depan umum, Anda menginspirasi orang lain untuk mengerahkan upaya terbaik mereka. Misalnya, memberikan penghargaan kepada mereka yang berprestasi setiap bulan mendorong semua orang untuk memberikan yang terbaik. Sebuah kontes kecil dapat menyuntikkan kegembiraan dan energi bahkan ke dalam tugas-tugas yang monoton. Contoh, tim penjualan melampaui tujuan ketika peringkat diperbarui secara berkala agar dapat dilihat semua orang. Bagan tugas keluarga memicu partisipasi yang lebih baik jika dipasangkan dengan hadiah yang ringan. Tantangan di kantor yang ramah, seperti melacak langkah yang ditempuh, meningkatkan moral dan keterlibatan. Pada akhirnya, kita semua ingin dimengerti, dihargai, dan diberi ruang untuk bertumbuh. Dale Carnegie mengingatkan kita bahwa kekuatan paling berpengaruh bukanlah suara yang keras, tapi hati yang tulus. Karena memengaruhi bukan soal memenangkan debat, tapi memenangkan kepercayaan. Dan itu dimulai dari cara kita memperlakukan orang lain. Criticism is futile because it puts a person on the defensive. Kritik tidak ada gunanya karena membuat seseorang bersikap defensif. Dale Carnegie gantilah kritik dengan penghargaan. Dengarkan lebih banyak. Tumbuhkan rasa hormat. Maka pengaruh akan datang tanpa dipaksa. Terima kasih sudah menonton di Ruang Buku dan Wawasan. Kalau kamu merasa video ini memberi nilai, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di narasi berikutnya, tempat kamu menemukan makna dari kata.